Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang kewajiban kita selaku orang tua kepada anaknya untuk tidak meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan yang lemah. Tidak saja lemah secara finansial, tapi juga lemah secara iman. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita hidup di zaman akhir ketika orang itu tidak banyak lagi memikirkan tentang iman anak-anaknya, ketakwaan anak-anaknya, tapi lebih peduli kepada hal-hal yang bersifat material. Padahal sama seperti susahnya bagaimana orang memastikan anaknya mendapatkan kepastian dan kecukupan finansial, mestinya yang jauh lebih penting lagi adalah memastikan anak-anak kita mendapatkan kecakapan dan kesolehan. Ya, kenapa? Karena lagi-lagi inilah sebenarnya yang sangat penting untuk difikirkan buat kita sebagai orang tua. Apalagi di zaman ketika kebenaran semakin akhir nanti semakin membingungkan. Ya, salah satu kenapa kok diturunkan Imam Mahdi, salah satu alasannya adalah karena nanti batas antara kebenaran dan keburukan itu sudah susah. Mana yang hak, mana yang batil itu sudah susah. Sampai gambarannya sebagaimana digambaran dalam hadis, apa yang disangka orang sebagai surga, hakikatnya adalah neraka. Dan apa yang disangka orang sebagai neraka, hakikatnya adalah surga. Sehingga tipis sekali kemudian orang bingung menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita kalau melihat sekarang ini, semua prinsip-prinsip hidup itu sebenarnya sekarang mulai dirubah. Ya. Banyak hal, mulai dari hal yang sangat penting, yang sangat kentara, sampai hal yang belum kentara. Contoh kecil sajalah. Dulu, zaman dahulu, siapa orang yang mengatakan berduaan laki perempuan itu sesuatu yang boleh-boleh saja? Nggak ada zaman dahulu. Zaman sekarang sudah normal saja itu. Makanya orang ya nggak ada yang memberitakan bahwa pacaran laki perempuan itu sesuatu yang haram. Biasa saja sudah. Ya. LGBT, dulu siapa yang menyatakan bahwa orang menjadi gay dan seterusnya itu sesuatu yang benar. Hari ini biasa saja sudah. Dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi nanti kalau kita sudah masuk di zaman akhir. Dulu saja orang berada pada situasi yang saling merasa benar. Itu sudah bingung. Quran menceritakan ya. Dulu ada kisah di zaman Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang digambarkan wonten surah Al-Baqarah. Ada utusan Nasrani Bani Najran datang ke Rasulullah SAW di Madinah. Lah di Madinah itu hidup orang Yahudi. Kita tahu semuanya orang Yahudi itu menggunakan Taurat dan Injil yang kemudian disatukan menurut perspektif orang Nasrani sebagai Bible ya, atau sebagai kitab sucinya mereka itu. Isinya mudahnya adalah ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, kan gitu. Perjanjian lamanya ngambil dari mana? Ngambil dari kitabnya orang Yahudi. Karena mereka menganggap bahwa Taurat itu juga bagian dari ajaran mereka. Tetapi tentu pemahaman mereka tentang isinya kitab Taurat itu sudah banyak hanya didasarkan menurut pemahaman ulamanya orang-orang Nasrani. Dan banyak sekali ketidaksesuaian dengan orang-orang Yahudi.
meskipun mendaku kitabnya sama. Nah, makanya kan lucu, makanya ada yang menyatakan kalau orang Yahudi masih dia membacanya dalam bahasa Ibrani, yang bahasa aslinya yang mereka baca. Sementara dari kalangan orang Nasrani membacanya sudah dalam bahasa bukan Ibrani lagi, makanya tambah mudah sekali mereka melakukan interpretasi. Jangankan sekarang, dulu saja sudah begitu. Jadi dulu datang ke Rasulullah SAW, dia menyatakan kepada Rasulullah SAW, bertanya dia tentang agama dan seterusnya. Orang Nasrani ini kemudian dijawab oleh orang Yahudi. Nabi belum menjawab, malah justru yang menjawab adalah orang Yahudinya. Kata dia, kamu itu tidak ada fondasinya, ajaran agamamu itu nggak punya dasar, ngawur agamamu itu, dan seterusnya. Sehingga sambil mengutip ayat Al-Quranul Karim yang mereka yakini, ya, dikutip marah-marah dia, ya, saya bacakan lebih detailnya ya. Kata dia, nazalat fi wafdi Najran, turun ayat ini berkenaan dengan utusan Nasrani Bani Najran. Wa kanu nasara ijtama'u, mereka ini orang-orang Nasrani berkumpul fi majlisi Rasulullah SAW, di majelisnya Rasulullah SAW ma'al Yahud, bersama orang Yahudi. Fakadzdzaba ba'duhum ba'da, maka sebagian mereka atas sebagian yang lain saling mendustakan satu sama lain. Qala Allah Ta'ala, dan kemudian Allah berkata kepada mereka, tilka amaniyuhum, itu adalah harapan kosong mereka. Karena mereka saling menyatakan bahwa kamu itu tidak punya dasar. Disebutin ayatnya, gantiran yang Nasrani menyatakan, ya kamu yang tidak punya dasar, dan seterusnya. Di hadapan Nabi Muhammad SAW, wong Kristen, wong Yahudi hadir di depan Nabi dan menyatakan kamu tidak punya dasar, kamu tidak punya dasar. Lah jenengan sing dadi nabi, kira-kira ngomong ya nopo terus. Ini ada orang Nasrani, ada orang Yahudi berbantah-bantahan di majelisnya Rasulullah SAW dan saling mengafirkan satu sama lain. Sampai detik hari ini sebenarnya yang lebih parah permusuhannya itu secara teologi sebenarnya Yahudi kali Nasrani. Kita ini damai-damai saja sebenarnya orang Islam ini. Bedanya kita sama Nasrani kan cuman kita tidak menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, tetapi kita mengagumi Nabi Isa, kita mengikuti ajaran Nabi Isa, ya, kita wajib beriman kepada Nabi Isa. Tidak mungkin kita menjelekkan Nabi Isa. Jenengan jelekkan Nabi Isa, luntur iman jenengan. Tidak, kita harus menghormati Nabi Isa. La nufarriqu, kita tidak membeda-bedakan antara Nabi satu dengan Nabi yang lain. Semua nabinya orang Islam. Sama orang Yahudi apalagi, kemiripannya lebih banyak lagi. Sama-sama percaya dengan satu Tuhan. Kita menghormati Nabi Musa. Sedikit sekali kecuali urusan-urusan kecil lah. Jadi makanya sebenarnya kita ini aneh kalau difikirkan. Tapi kenapa ya kita kok bisa konflik dengan orang Yahudi, Ustaz? Ya. Karena sebenarnya tentu ini bukan persoalan teologis. Ada yang lain lagi yang mendasarinya. Nah, kalau Yahudi sama Nasrani bedanya bumi langit. Orang Yahudi itu menyangka Nabi Isa itu nabi palsu, bukan nabi palsu, bahkan juru selamat palsu. Satu, anak haram, melahir dari perzinaan, anak haram, dan meludah orang Yahudi itu. Kalau ada orang meyakini Nabi Isa, coba. Tapi anehnya sekarang bergandengan tangan mereka. Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan. Jadi dulu mereka berselisih di hadapan Rasulullah SAW sampai kemudian turun ayat Al-Quranul Karim. Kata Allah SWT, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Berkata orang Yahudi, orang Nasrani enggak benar belas, enggak ada dasarnya. Orang Yahudi menimpalinya berkata, orang Nasrani juga tidak ada dasarnya sama sekali, kata dia. Quran menyatakan, wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatslunal kitab, dan mereka saling membaca ayat Al-Qur'an, ayat-ayat kitab.
gunain dalil semuanya. Dalam Yohanes begini, dalam Matius begini lah, kira-kira begitulah. Dua-duanya ini. Wa hum yatslunal kitab, kata Al-Quran, dan mereka saling membaca Alkitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Demikianlah kata Al-Quran, ya, ucapan orang-orang yang tidak mengetahui sebagaimana ucapan mereka itu. Allah nanti yang akan menghakimi mereka di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa saja yang mereka perselisihkan. Apa komentar Al-Quran terhadap mereka ini? Kata Allah SWT, meskipun mereka berkata la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, mereka saling mengatakan yang masuk Islam itu cuma orang Nasrani, yang masuk Islam cuma yang masuk surga cuma orang Nasrani, yang masuk surga cuma orang Yahudi. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum, itu angan-angan kosong saja mereka, ya, amani mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakan Muhammad, bawa buktinya kalau memang kamu itu benar. Allah kemudian ngasih batasan kapan sebuah agama itu benar. Kata Al-Quranul Karim, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini ukuran agama yang benar. Bala, kata Allah SWT, man, siapapun saja, aslama wajhahu, yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah, ya, yang ikhlas dalam menuhankan Allah SWT, tidak dicampur ini itu, yang murni dalam menyembah Allah, yang murni dalam ibadah kepada Allah. Quran tidak menyatakan begini polanya, ya, ada orang Nasrani Yahudi berkelahi terus gini, kamu ini salah, Yahudi salah, Nasrani salah, sing bener Islam. Mboten ngoten caranya Al-Quran. Caranya Al-Quran, kamu bawa mana buktimu kalau kamu benar? Terus Al-Quran menyatakan yang benar itu adalah orang yang menyembah Allah secara murni, orang yang beribadah kepada Allah secara murni. Dan sebenarnya hakikatnya siapa yang murni dalam menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah? Umat Islam, ya. Karena sebenarnya mereka ini kan sama, kakak kelas kita sebenarnya, orang Nasrani dan Yahudi ini. Wong sebenarnya hakikatnya mereka ini menyembah Allah yang sama. Ustadz, beda Allahnya Ustadz. Allahnya enggak beda sebenarnya. Konsepnya dia tentang Allah yang beda. Jangan pernah kita berkata menyatakan bahwa Tuhannya beda Ustadz. Loh, berarti ada banyak Tuhan dong. Tuhan itu tetap satu, yaitu Allah SWT. Cuman konsep mereka tentang Tuhan itu yang berbeda. Kalau Tuhannya hakikatnya tetap sama. Yang dimaui oleh orang Nasrani, yang dimaui oleh orang Yahudi, maunya sama. Tuhannya itu, yaitu Allah. Cuman konsep dia tentang Tuhan itu yang salah, yang menyebabkan dia kufur. Karena tidak murni, kata Al-Quranul Karim. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dan dia berbuat baik kemudian. Satu, hubungan dengan Allahnya murni, ibadahnya murni, ikhlas kepada Allah SWT. Namanya Muslim. Nomor satu, dia pasrah kemudian sama Allah, tidak ditambah-tambahin, ya, namanya Muslim. Wa huwa muhsin, dan kemudian dia berbuat ihsan, dia berbuat baik kepada orang lain. Itu singkatnya dalam Al-Quranul Karim. Lah orang kalau sudah kayak begitu, kata Allah SWT, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahalanya dari Rabbnya, ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada lagi, ya, ketakutan, sedih buat orang yang semacam itu. Di zaman Nabi saja orang sudah mulai berkelahi urusan kayak begitu itu. Ya, jadi Masya Allah kalau kita pikirkan, apalagi di zaman akhir. Saya ingin ngawali dari satu hadis, ya, baru nanti kita masuk ke surah An-Nisa yang satu ayat saja yang berbicara tentang keharusan kita untuk memikirkan anak-anak kita. Rasulullah SAW menyatakan salah satu ciri zaman akhir, kata Rasulullah SAW, adalah yushikul umam, hampir saja umat-umat itu atau bangsa-bangsa itu,
Ummat dari kata amma ya, amma ya ummu, dari situ muncul kata imam, dari situ muncul kata ibu, ummun. Ya. Amma itu mengumpulkan artinya. Disebut seorang ibu itu sebagai ummu atau ummun karena dia mengumpulkan anak-anaknya. Di mana ada ibu, anak-anaknya ngelibet mawon. Makanya disebut dengan ummun. Ibu kota disebut dengan dalam bahasa Arab disebut dengan Ummul Qura. Kenapa? Karena yang dari desa-desa ngumpul ke Surabaya kabeh. Wong Lamongan ono di Surabaya, lah gitu. Wong Sidoarjo ono teng Surabaya, wong Pasuruan ada di Surabaya. Semua orang ngumpul di sana, dagang di sana dan seterusnya. Makanya disebut dengan Ummul Qura. Mekah disebut dengan Ummul Qura. Kan itu ada universitas Ummul Qura di Mekah. Karena Koryah, ya desa kabeh ngumpulnya di kotanya. Makanya disebut dengan Ummul Qura. Imam disebut imam karena ngumpul semuanya makmum kepada dia. Makanya kalau kita bermakmum harus ngikutin imam. Imam ngapain kita ngikut imam. Ya, jangan bikin sendiri kalau makmum. Kalau mau bikin sendiri ya tidak usah imaman, sholat sendiri aja. Namanya kita bermakmum ya kita ngikutin imamnya dan seterusnya. Ya, itu prinsipnya dalam berjamaah karena itu imam. Ya, oke. Quran menyatakan yushikul umam, jamaknya namanya umam, ummatun. Kenapa disebut ummah? Karena semua orang ngumpul jadi satu komunitas masyarakat, namanya ummah. Seperti umat Islam, umat Yahudi, dia kolektif dari banyak orang, disebut dengan ummah. Kalau jamak, umam jamaknya, khairul umam misalnya. Jadi umam itu kumpulan dari komunitas, negeri, bangsa. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, yushikul umam antada'a, kata Rasulullah, alaikum. Hampir bangsa-bangsa itu mengerumuni kalian. Kama tada'al akalah, sebagaimana mereka mengerumuni makanan, ya ila qas'atiha, yang ada di mangkoknya, di nampannya. Rasulullah SAW menggambarkan umat zaman akhir itu seperti umat Islam itu seperti makanan di meja atau makanan di nampan atau makanan dalam mangkok besar dikelilingi oleh bangsa-bangsa. Kita mikir-mikir, bangsa siapa itu ya? Negara-negara. Jadi gambarannya seperti begini inilah. Nah, ini umat Islam ini. Terus dikelilingi di sini oleh negara. Untuk ngapain mereka ngelilingin kita? Untuk memakan kita, mencabik-cabik kita. Gambaran Rasulullah SAW di zaman akhir itu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW karena kata dia, kenapa kita kondisinya semacam itu saat itu? Ada apa dengan kita sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW keadaannya kok sangat menakutkan begitu. Faqala qailun, maka berkata seorang kepada Rasulullah SAW, apa kata dia? Wa min qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah karena jumlah kami pada hari itu sedikit ya Rasulullah? Oh, kalau kita sedikit wajarlah kita dikelilingi bangsa-bangsa untuk kita kemudian dikonsumsi. Rasulullah SAW kemudian menyatakan, bal antum yauma idzin katsir, akan tetapi kamu pada hari itu banyak, kata Rasulullah. Walakin bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum ghusaun ka ghusa'iz sail. Akan tetapi kamu saat itu hanyalah seperti busa di genangan air. Kalau ada air menggenang, ada busa, dia tidak bisa punya ketetapan. Ya namanya busa itu mboten mancep ngeten, ngikutin arus ya. Ada arus ke kiri, dia ke kiri, ke kanan dia ke kanan, ke depan dia ke depan, ke belakang dia ke belakang. Untuk menunjukkan apa? Kamu lemah saat itu. Kamu tidak punya pendirian saat itu.
Kamu tidak punya nilai tawar saat itu. Kamu posisimu hanya seperti busa saja, meskipun kamu banyak. Sekarang mari kita pikirkan, jumlah umat Islam hari ini itu hampir 2 miliar jumlahnya. Kathah nopo sedikit nih, kuatah. Banyak nih kathir. Pertanyaan yang kedua, apakah posisi kita punya nilai tawar dalam percaturan dunia bangsa-bangsa? Kahusain. Kita ini seperti busa. Nomor satu. Yang ketiga sekarang. Kata Rasulullah, apakah kita ini hampir-hampir dikerumunin oleh bangsa-bangsa untuk mencaplok kita? Iya, kapan itu? Kalau kita lihat dalam sejarah, kapan umat Islam kemudian seperti makanan yang dicaplok? Setelah kita hancur dalam kekhilafahan 1924 ya, atau lebih ke bawah lagi 1917, saat kemudian kita kalah ya, Turki Utsmani kalah saat itu dalam Perang Dunia Pertama. Posisi umat Islam itu seperti anak ayam yang tidak punya induk. Orang Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, saat itu kita ini seperti makanan yang dikerumunin oleh bangsa-bangsa. Dan Masya Allah yang menarik itu, kalau kita pergi ke British Museum sana, itu ada gambar tahun 1802, gambar sampai sekarang ada gambarnya di Museum Inggris sana, gambar wilayah-wilayah Turki Utsmani. Ini maksudnya berarti wilayah apa? Dunia Islam yang disimbolisasikan seperti ayam kalkun. Jadi bentuknya ayam kalkun, tapi kepalanya khalifahnya umat Islam saat itu, Sultan Hamid II. Jadi kepalanya kepala manusia, ayam kalkun ini. Ya, pakai udeng-udeng, ya, pakai imamah. Siapa yang ngitarin? Yang ngitarin bangsa-bangsa barat. Ada Alexander, ada Raja Prancis, ada Raja, ya kalau sekarang ada Inggris, ada Prancis, ada muterin meja itu. Kita kalau melihat gambar itu, sadaqallah wa rasuluhu. Ya, benarlah Allah, benarnya Rasulnya Allah. Dulu waktu Rasulullah menyatakan, kamu nanti suatu saat akan seperti makanan dalam nampan yang dikelilingi oleh bangsa-bangsa. Dulu orang tidak akan ada yang paham, opo karepe ini. Jenengan masuk ke Museum Inggris, ngelihat 1802, gambar itu dibikin, kita jadi Masya Allah, benarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, ngapain bangsa-bangsa itu ngumpulin kita? Ya karena mau mencapik. Di gambarnya persis. Nanti Alexander sama Raja itu ngomong, saya pahanya ya, saya suwiwine, saya Masya Allah. Dan itulah wilayah-wilayah Islam yang kemudian dicapik-capik oleh mereka dengan seenaknya. Dan memang kalau jenengan pikirakan, orang Eropa itu mentalnya kolonialis. Tanahnya orang diambilin, dijajahin dan seterusnya. Australia habis orang aborigin, Indian habis di Amerika. Bukan kelakuannya orang coklat seperti kita. Kelakuannya siapa? Orang Eropa. Orang kulit putih. Memang punya mental penjajah. Yang masuk ke Australia pertama kali, sebenarnya orang asing yang masuk ke Australia pertama kali adalah orang Indonesia, yaitu orang Makassar. Tapi wong Makassar tidak punya keinginan untuk jajah Australia. Keinginan satu-satunya orang Makassar adalah nyari teripang saat itu. Makanya di sana ada pohon asem di daerah yang jadi persinggahannya orang Makassar. Kan orang Makassar bikin sayur biji asamnya dibuang sama dia. Tumbuh. Siapa yang bawa? Wong ini benua yang berbeda. Kenapa kok ada pohon asam? Gara-gara ada orang Makassar.
Bahkan orang Makassar kawin sama orang aborigin. Sampai sekarang punya anak. Baik ada yang di Makassar, ada yang di Australia. Sampai ada program televisi di Australia yang mempertemukan mereka ini. Yang sudah ratusan tahun kadang tidak temu mbahnya dulu dan seterusnya. Dan ada nama-nama jalan di Australia itu yang menggunakan bahasa Makassar. Yang menjadi bukti bahwa orang Makassar jauh lebih dahulu datang ke Australia dibanding orang Inggris datang. Tapi begitu orang Inggris datang ke Australia, dia nembakin orang aborigin kayak nembakin kera. Dan itu diakui oleh sejarah. Ditembakin seenaknya sama dia. Dibunuhin karena dianggap setengah manusia menurut mereka. Sampai tahun 1960 masih ada foto bagaimana kurang ajarnya orang kulit putih. Ya, orang aborigin itu lehernya dikasih rangkeng gini, diikat dan seterusnya kayak begitu. Dulu. Yang sekarang ngajarin kita tentang HAM, tentang hak asasi manusia. Kelakuannya mbah-mbah yang kurang ajar kata ngoten nih. Saya bukan anti barat ya mboten. Cuman memang mereka ini seenaknya dulu. Ya sekarang kita tentu tidak boleh menjernalisir, terus kita benci sama orang bule, nggih mboten. Dulu ceritanya mbah-mbahnya itu. Termasuk ke dalam wilayah umat Islam. Dipecah-pecah kemudian. Saudi milik siapa, Inggris, Mesir milik siapa, Libanon, semuanya nanti. Palestina milik siapa, termasuk Indonesia Raya ini. Kalau kita pikirkan. Kenapa kita bisa kalah begitu? Karena kita adalah busa di genangan air pada saat itu. Meskipun jumlah kita banyak. Saya tidak memperpanjang itu ya, karena poinnya nanti kepada anak, pingin kita diskusi. Kenapa bisa begitu? Kata Al-Quran, kata Rasulullah, وَلَا يَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ سُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةِ وَلَا يَنْزِعَنَّ, dan pasti kami cabut, kata Allah. Allah akan mencabut min suduri aduwikum, dari dadanya musuh-musuh kamu yang dulu memusuhi umat Islam ini karena permusuhan antara orang Islam dengan orang-orang non-muslim saat itu sampai di perang salib dan seterusnya. Nanti ketika kita ini hanya seperti busa, kata Allah, kata Rasulullah SAW, Allah akan mencabut dalam hatinya musuh-musuhnya orang Islam al-mahabah. Al-mahabah itu masuk ke dalam bahasa Indonesia nanti dari kata haibah, haibatun. Haibah niku masuk ke Indonesia, lidahnya orang Jawa susah ngomong haibah, hebat. Hebat itu bahasa Arab. Ya. Cuman ndak kroso kita wis kalau sudah bahasa Arab. Ya. Namanya hebat. Hebat itu haibah. Haibah niku ngeten. Kalau jenengan datang ke misalnya Mbah Yai yang sudah sepuh, orangnya tulus, alim, terus kita masuk saja kita dingkluk. Nggih Mbah Yai, nggih. Kita tertunduk, kita merasa tawadhu, kita merasa gitu. Boten ndak berani untuk menyatakan wah kita nggih. Ngoten namanya haibah. Yang benar-benar karena orang itu ya, bukan karena pimpinan ya. Seperti Pak Polisi sama komandannya siap 86 dan ya. Padahal di belakang wangkel aku. Ngoten ndak begitu, bukan karena jabatan ini. Tapi benar-benar ada orang yang kalau kita ketemu dengannya kita merasa gini. Lah dulu musuh-musuh Islam itu ngoten kepada umat Islam. Zamannya siapa? Dulu yang bikin negara Yahudi nih, yang punya ide namanya Theodor Herzl itu dulu menghadap Sultan Hamid II. Orang Islam masih pada haibah, bawa jutaan lira emas 30 juta kalau saya tidak keliru. Dia datang ke sana, ke Turki sana. Untuk ngapain? Negosiasi, dia mau membeli tanah Palestina untuk dibikin tempat tinggalnya orang Yahudi. Ini jauh sebelum ada negara Palestina. Dia mikir kita daripada dibunuhin terus di Eropa, dianggap sebagai tukang
ngerusak macam-macam. Kita kayaknya memang harus punya negara sendiri. Katanya Hezral ini orang jenius ini. Gimana caranya ya? Dia kong kali kong sama orang Yahudi yang paling kaya. Ayo negosiasi, datang ke Turki mau beli tanah. Wow, merunduk gini Hezral sama pemimpinnya umat Islam saat itu. Tuan bolehkah saya, wah ngoten, jenengan cari di YouTube ada dramanya, ya meskipun itu tidak asli, tapi begitulah dulu marah khalifahnya umat Islam saat itu. Demi Allah, saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun, itu tanah miliknya umat Islam. Gagah dulu wong Islam. Sekarang kita tidak ada yang berani, ya. Karena sekarang kemudian kenapa orang dulu kok takut kayak begitu? Karena ada mahabbah. Tapi kata Rasulullah SAW nanti di zaman akhir dicabut itu. Orang itu melihat orang Islam sudah gak ada takut-takutnya, gak ada hebat-hebatnya. Di mana? Di hatinya musuh-musuhnya umat Islam. Bukan saya nih yang ngomong, hadis Rasulullah SAW yang sekarang sudah kejadian. Ya, sekarang semua teriak kayak apapun, kata orang, kata Inggris, kata Amerika, kata Israel, mau Indonesia teriak kayak apapun, nggak ngefek buat mereka. Gitu. Kenapa? Sudah dicabut kehebatan kita ini. Jadi mereka tidak ada takut-takutnya. Dan yang menarik, poin yang terakhir ini yang ingin kita diskusikan. Wala yaqdhifannallahu fi qulubihimul wahn. Dan Allah kemudian menyalakan di dalam hati kita ini al-wahn. Kamu nanti akan dimasukkan di dalam hatimu, ya, dilemparkan di dalam hatimu, dimasukkan ke dalam hatimu, dihidupkan dalam hatimu al-wahn. Faqala qailun, sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah wahn itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta sama dunia dan takut mati. Nah, kita ini sekarang punya penyakit nih. Ya, ini poin bahasan kita. Umat Islam niku sakniki takut mati, cinta sama dunia. Dulu ya sinten sing boten seneng kali donya, semua orang dunia. Cuman kalau kita bandingkan dengan zamannya para sahabat, zamannya orang-orang soleh dulu, zamannya ketika orang Islam jaya, puncak tertinggi keinginan umat Islam saat itu boten donya, akhirat yang dicita-citakan. Sekarang siapa orang Islam yang mikir akhirat? Semua pikirnya sukses di dunia, harapannya kepinginnya di dunia, pingin rumah di dunia, pingin pekerjaan di dunia, pingin enak di dunia. Gak ada yang sekarang, sedikit sekali jumlahnya umat Islam yang mikir saya kepingin punya rumah di surga, saya kepingin masuk surga, saya kepingin enak di surga. Semua orang ngejar dunia semuanya. Terus apa bedanya kita dengan umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nomor satu itu. Nomor dua, karahiyatul maut. Kita takut mati. Padahal kematian itu sudah pasti. Ya, dan seterusnya. Ada ulama Amerika datang ke Malaysia, namanya Ustadz Nu'man. Lah dia cerita tentang temannya yang menjadi dokter di Denmark ceritanya. Dia selalu memberikan keputusan, misalnya kamu kurang 3 hari mati, kamu kurang 4 hari mati, kamu kurang 5 hari mati. Kata dia, kalau yang pasien saya itu orang Swedia, orang Denmark, orang Jerman, kata dia. Terus saya bilang, kamu kurang 3 hari mati. Mereka enggak sok, biasa saja. Ya memang sudah kematian. Orang ateis semuanya ini, dia menyatakan oke. Terus dia cuma bilang, tolong saya di rumah sajalah. Yang saya paling senangi itu adalah kebun di rumah saya. Biar saya mati di rumah saja. Dia terima kematian itu. Ya. Dan begitu mati, teman-temannya, ibunya, keluarganya juga menerima. Dan mereka meyakini ya udahlah, namanya manusia juga akan mati, kembali lagi ke tanah. Dan dia mulai cerita tentang kalau ngumpul sambil mabuk-mabuk, cerita tentang dia dulu senangnya gini, main bola ini itu.
Yang menarik kata dokter Denmark ini, ya, Ustaz Nu'man cerita, tapi kalau ada orang Islam, ada dia, misalnya ibunya terus divonis, kamu kurang 3 hari mati. Yang tidak nerima itu keluarganya, anaknya itu ngomong ke saya, jangan bes dokter, kau apapun sajalah, kasih obat tahunan. Seakan-akan dia tidak menerima kematian itu. Saya heran kata dokternya itu. Ada apa dengan umat Islam ini? Kata dia. Orang ateis, dia dirikan ya udah, memang itu kasihan. Sementara kita jangan, kalau bisa tidak mau mati. Padahal kematian itu pasti. Ya, bukan berarti selalu jelek ya orang yang berusaha untuk ayolah dikasih obat yang lebih baik lagi dokter dan seterusnya. Padahal dokter memutuskan itu sudah dengan kualifikasi keilmuannya. Ini sudah tidak mungkin akan mati dalam 3 hari. Tapi respon yang kelihatan dari umat Islam. Sampai kata Ustaz Nu'man, ini salah satu cirinya. Kita ini sudah takut sama mati. Kenapa? Satu, ya bukan, ya kalau takut karena kita belum ada persiapan dan seterusnya masih baik. Tapi jauh di dalam kelubuk hati, maunya kita ini tidak mau mati. Maunya mau hidup 1000 tahun lagi, mau terus. Padahal kematian itu pasti. Untuk menunjukkan apa? Kita ini sudah seakan-akan tidak punya persiapan untuk mati. Kenapa? Karena saking cintanya sama dunia. Seneng urip teng donya niku segalanya. Dan itu penyakit wahan. Mestinya orang Islam itu, masa kita kalah sama orang ateis gitu, poinnya Ustaz Nu'man itu. Dokter mutusin kayu mati dalam 3 hari. Oke, saya terima. Memang gimana lagi, kedokteran memutuskan begitu, dan tidak ada obatnya lagi. Dan dia enjoy, dinikmatin 3 hari itu, terus mati udah. Kini menarik, kita yang punya konsep akhirat dan seterusnya, kenapa wataknya begitu? Satu sisi memang baik ya, karena mungkin kita takut. Siapa sih yang tidak takut mati? Semua orang takut mati. Tapi bukan hanya takut karena kita belum beramal soleh. Tapi di antara takutnya itu adalah karena kita tidak kepingin meninggalkan dunia ini. Itu yang buruk. Itu yang wahan, kata Rasulullah SAW. Kita ini pasti meninggalkan dunia ini. Ngapain kita takut meninggalkan dunia ini? Yang kita takutkan mestinya adalah amal saya apa? Itu yang ditakutkan. Tapi banyak orang Islam sudah bukan takut, bukan karena nanti saya menghadap Allah, nanti saya kalau tidak masuk surga bagaimana? Bukan itu yang ditakutkan. Wah, mereka ada mati, aduh, suka pecel seenak, rawon seenak, dan seterusnya. Coba kalau kita mau jujur, penyakit ini kira-kira sudah banyak tidak dihadapi oleh orang Islam? Kulo yakin kata. Tidak banyak orang Islam itu takut mati itu bukan karena dia mau nanti aku kurang sholat. Kenapa? Karena kalau orang punya kesadaran gitu pasti amaliyahnya baik. Pasti dia akan sholat 5 waktu. Pasti dia akan ibadah. Karena dia mikir saya pasti akan meninggalkan dunia ini. Karena itu saya mau ibadah. Tidak ada wahan. Takutnya takut yang baik. Ya Allah, kulo dereng kata persiapan ya Allah. Ya ini takut yang baik. Tapi sekarang ini takutnya bukan takut yang baik. Ngoten. Takutnya itu takut yang dimotivasi adalah aduh rek mosok umur 40 wis mati. Masa umur 50 udah mati? Bukan karena apa-apa, tapi karena kita seneng dengan hidup dunia ini. Orang Islam itu mboten ngoten mestinya. Dia tadi sesadar-sadarnya bahwa kita akan mati. Ngoten maksudnya itu. Lah, sampai itu bisa kita lihat dari model kita mengajarkan anak kita. Ya, Masya Allah, dalam Al-Quran ada 2 ayat yang berkenaan dengan orang tua kepada anak. Saya bacakan yang pertama. Dalam surat An-Nisa Allah SWT menyatakan, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wonten surah Nisa. Wal yakhsha, hendaklah takut. Siapa? Alladzina, orang-orang. Lau taroku, kalau seandainya mereka meninggalkan min khalfihim di balik mereka, maksudnya setelah dia mati, dia meninggalkan anak-anak dzurriyyatan dhi'afan, anak keturunan yang lemah. Lah, ayat ini turunnya berkenaan dengan
Sebenarnya ayat ini rangkaiannya berkenaan dengan anak yatim. Atau dengan orang yang mau mati, hartanya banyak. Dia mungkin bekerja serius dan seterusnya. Terus dia mau mati, temannya datang ngunjungin dia. Riwayatnya begitu. Hadza fir rajul yahdhurul maut fayaqulu man bihadratihi. Datang orang mengunjungi sama dia, mau sakaratul maut ini. Terus ngomong, "Tontonlah sampean niku saiki. Sampean wis kate ninggalo donya iki. Dari dulu kerja ngabisin waktu banyak, sekarang harta yang sampean kumpulkan habis ini sudah ditinggalkan. Anak-anak, tontonlah anak-anaknya sampean. Koyoke wis gak ono sing mikiri sampean. Semua rumah yang mega itu habis ini kamu ditinggalkan. Bojone sampean iso-iso kawin maneh mari ini. Ditinggal dan seterusnya, direcokin sama temannya ini mau mati. Menurut saran saya, kata temannya ini, wes mumpung sampean seurip, sedekahno wes. Dunyane sampean sedekahno gawe, sekabeh gawe sampean. Timbang sampean terus mati, sampean niku hasil kerjane dhewe, anak-anake sampean ya blegedes kabeh ngono sing dan seterusnya. Kira-kira ngoten lah nasihatinya itu. Kan sak koncoan kathah lah ngoten. Jenengan konco, tontonlah anake sampean iki ndono sing ngunjunginya rumah sakit. Padahal sampean koyok ngono oleh nyayangi anak, umah, semua fasilitas kerjoe. Wis lah, mumpung sampean sudah umur, wis dolen kabeh ae. Sedakono, lumayan ganjarane yang sampean kabeh. Turun ayat ini. Jadi ayat ini kemudian melarang orang tua meninggalkan anak keturunannya itu ndak duwe donya blas. Padahal niatnya saya loh niki. Coba karpe saya. Tapi tidak boleh dalam agama meninggalkan keturunan lemah dalam urusan finansial mawon tidak boleh. Apalagi nanti dalam urusan iman. Riwayat ini juga dikaitkan dengan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas menarik lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas itu didatangi Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, dia juga akan meninggal dunia ini. Inni dzu malin. Saya ini punya banyak harta ya Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Wala yarisuni illa ibnatan. Tidak ada yang menjadi ahli waris saya kecuali satu orang perempuan saja. Saya cuma punya anak satu perempuan. Dunya kula kuatah. Kata dia, afa atasaddaqu bisulusai mali. Kata dia, bolehkah saya memberikan 2/3 dari harta saya? Sahabat itu beda nih kali kula lan jenengan ngoten nggih. Ingate mati terus sahabat, ya Rasulullah kula berikan ya 2/3 dari harta saya ini. Kata Rasulullah, lah ojo kebanyakan 2/3. Fasatru ya Rasulullah, separuh kalau begitu. Separuh harta saya berikan di jalan Allah SWT. Kata Rasulullah, jangan. Qala la, kata Rasulullah. Baru kemudian fasulus, kalau begitu ya sudah 1/3 ya Rasulullah. Rasulullah menyatakan ats-tsulus wat-tsulus, 1/3 kata Rasulullah. Dan 1/3 itu wat-tsulusu katsir, 1/3 itu wis akeh. Kata Rasulullah SAW. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kata dia, innaka ya antadzar warasaka aghniya, sesungguhnya engkau meninggalkan anak cucumu itu dalam keadaan yang cukup, ya, lebih baik min antadzarahum alatan, daripada kamu meninggalkan anak keturunanmu alatan, menjadi bebannya orang lain, ya, yatakaffafunan nas, sehingga orang lain nanti yang mikirin dia, makannya dia, rumahnya dia. Jadi kalau kita mikirkan ya, dulu ayat ini turun untuk orang-orang soleh. Sampai diatur urusan, tinggalkanlah harta sebagian untuk anakmu. Saya mikir ayat ini sudah tidak cocok buat orang sekarang. Karena orang sekarang itu sudah pinter lah urusan ngeten nih. Wis mikirin anaknya. Bahkan ada orang tua sing ndak gelem mati-mati, aku sik kepengin nukono anakku lho. Kabeh wis tak tukono omah siji-siji, kari siji tok sing durung. Misale. Lek sahabat rumiyin mboten, makanya diturunin ayat ini. Karena mentalnya sahabat usbano. Sampai saat bin Waqqas itu lucu lagi. Dia mau berikan semuanya awalnya. Terus apa yang kamu tinggalkan buat anakmu? Kula pun ninggali buat anak saya
satu surah. Dan kalau dia membaca setiap hari, Allah pasti dia akan membuat dia miskin. Karena Rasulullah pernah menyatakan siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah, ya, Allah akan mengayakan dia. Saya sudah pastikan anak perempuan saya baca itu. Ini ku mentalnya sahabat zaman rumiyin, nah gitu. Seyakin itu dia kepada Allah, seyakin itu dia kepada jaminan dari Allah SWT. Sehingga sampai koyo ndak mikir yang anake, wis banolah anakku duwe dhewe dan seterusnya. Makanya turun ayat ini biar menjadi panduan, ndak boleh, tetap ndak boleh. Jangan tinggalkan anak keturunan dalam keadaan yang sampai melarat padahal kamu punya cukup duit. Ya, kalaulah kamu mau sedekah maksimal. Kalau kamu biar tetap harus ada warisan, sepertigalah yang diberikan. Ya, ini kira-kira untuk siapa? Untuk orang karena terlampau nemen mikiri akhirat. Ya kalau kita enggak, saking kemelekian malah ndak sedekah-sedekah. Oh, tapi kan kula damel juga kula sedaya Ustaz. Nggih, ini modele wong sakniki. Nah gitu. Nah, menarik kalau kita ngelihat ayat ini, nomor 1 ayat ini. Yang kedua, saya ingin lihatkan contohnya ya. Ada kisah menarik di zaman dahulu pada zaman dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu masa setelah dinasti Umayyah ya. Jadi Khulafaur Rasyidun 30 tahun, habis itu diikutin oleh Umayyah, dinasti Umayyah. Wah, ini lama sekali. Habis itu diganti dengan dinasti Abbasiyah. Ya, baru setelah itu dinasti kecil-kecil, terakhir nanti Turki Utsmani. Ya, itu perjalanan umat Islam dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad meninggal diganti oleh Khulafaur Rasyidun 30 tahun. Ya, mulai dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Habis itu nanti ganti sudah tidak jadi khalifah mana, jadi kerajaan. Ya, namanya kerajaan Utsmaniyah. Oh, Umayyah. Nah, nanti setelah Umayyah wonten namine Abbasiyah. Jadi keturunannya Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah SAW. Oke, kalau Abbasiyah pusatnya ada di Irak. Kalau Umayyah pusatnya ada di Damaskus sana, di Syria. Kalau Khulafaur Rasyidun pusatnya wonten pundi? Madinah, wonten. Jadi itu pusat-pusat pemerintahan Islam saat itu. Muncul terus kerajaan kecil-kecil, atau Mughal teng India. Lama nih 500 tahun Mughal India. Ya, makanya sampai punya nopo namine Alhambra, Alhambra napa? Taj Mahal, nggih, Taj Mahal. Orang Islam niku. Ya, dan seterusnya. Lama India itu berada dalam Islam dan seterusnya. Nah, sampai nanti ke Turki Utsmani. Lah, ini wonten raja rajane umat Islam saat itu dari dinasti Abbasiyah. Namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur diangkat menjadi raja. Datang ulama ahli tafsir yang sangat terkenal namanya Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman kemudian masuk, rajanya seneng kedatangan seorang alim. Terus dia bilang, wahai Syekh, nasihati aku. Katanya si Syekh itu, kamu mau nasihat dari sesuatu yang saya dengar atau sesuatu yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Katanya si Syekh, katanya si raja, dengan sesuatu yang jenengan pirsani piyambak mawon. Saya kepingin tahu dengan sesuatu yang Anda lihat dengan mata kepala. Saya ini melihat dua pemimpin dulu di Bani Umayyah, ya, kerajaan dulu sebelumnya. Satu namanya Umar bin Abdul Aziz yang sangat adil itu, yang kedua namanya Hisham, ya, yang kedua namanya Hisham, kata dia, Hisham bin Abdul Malik. Masing-masing dua raja ini punya 11 orang anak. Umar bin Abdul Aziz punya 11 anak. Ketika meninggal dunia, Umar bin Abdul Aziz meninggalkan harta 18 ya. 18 dinar. 1 dinar katakanlah buat 3 juta sekarang. Oke.
Jadi begitu dia meninggal dunia, sinten niki Umar bin Abdul Aziz, orang yang paling adil, ya, yang bahkan saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz, para ahli tarikh itu memasukkan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah juga. Jadi khalifah wonten 6. Khalifah ke-6 adalah, khalifah ke-5 adalah Umar bin Abdul Aziz. Saking alime dan saking baiknya orang ini. Nah, begitu meninggal beliau, punya anak 11, harta yang ditinggalkan cuman 18 dinar, untuk beli kain kafannya 5 dinar, untuk ngurusi kuburannya 4 dinar. Cuman sisa pinten berarti? 9 dinar. 9 dinar dibagi untuk 11 orang anaknya. Dapat katakanlah 2 juta rupiah per anak. Anak presiden loh nih. Gibran cuman dapat warisan 2 juta. Mau malah cawapres, mboten blas nih, cuman 2 juta warisannya nih. Masya Allah nih. Niku anak sinten Umar bin Abdul Aziz. Lah, Hisham bin Abdul Malik juga raja. Menggantikan nanti Umar bin Abdul Aziz ini nanti digantikan oleh Hisham. Hisham punya 11 orang anak juga. Tapi begitu dia mati, dia meninggalkan 11 orang anak dengan warisan 1 orang 1 juta dinar. Ya, 1 juta kali 3 juta, yaitu masing-masing anaknya. Wah kayak pantas anaknya rojo. Tapi kata dia, kata Muqatil bin Sulaiman, aku melihat dengan mataku sendiri. Suatu hari anaknya Umar bin Abdul Aziz bersedekah 100 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah SWT. Sementara di sisi yang lain, saya melihat putranya Hisham bin Abdul Malik mengemis meminta makanan untuk dia makan di hari itu. Anaknya rojo siji di peninggalan segitu, juato miskin. Anaknya Umar bin Abdul Aziz hanya dengan modal 2 juta, suwoge mboten karu-karuan. Nah, para orang-orang dulu bertanya kepada sinten Umar bin Abdul Aziz saat dia hendak meninggal dunia. Dia bertanya, "Madza tarakta li abnaika ya Umar?" Apa yang kau tinggalkan buat anak-anakmu wahai Umar? Apa jawabnya Umar bin Abdul Aziz? Taraktu, aku tinggalkan lahum buat anak-anakku taqwallah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanu salihin, jika anak-anakku itu saleh, fallahu yatawallas salihin, maka Allah lah yang akan menolong. Yatawalla niki dulu rame ya. Jenengan kalau masih ingat Al-Maidah 51 ya, zamannya Ahok dulu, sebenarnya ngeten kata wali niku. Wali niku punya 2 masdar. Rada teknis dikit nggih. Wonten yang masdare wali niku dari kata walayah. Yang kedua wilayah. Ada 2. Isim fa'ilnya 2. Satu waliyun, yang kedua waliyu. Waliyun, wanya panjang. Yang satu waliyun, yang satu waliyun. Yang satu jamaknya aulia, yang satu jamaknya wulad. Beda, awalnya sama, wali, tapi nanti berbeda ini. Bagi yang mengerti bahasa Arab. Nah, gini. Wali yang berasal dari kata walayah maknanya bantuan, an-nusrah wal kurbah, kedekatan. Orang itu kalau deket banget dan kemudian ditolong karena saking deketnya siap ditolong, namanya wali. Wanya pendek, wali. Jamaknya aulia. Ala inna aulia Allah niku waline Gusti Allah niku. Berarti napa maknane? Cuwedhek teng Gusti Allah dan ditolong teng Gusti Allah. Jenengan ngapak-ngapak wong iku le modar piyambak jenengan. Karena dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia walinya Allah Subhanahu wa taala. Dia duwe kanca cedhek. Sapa kanca cedheke? Gusti Allah. Makanya disebut dengan wali atau aulia. Ngoten. Kalau kata wali itu masdarnya wilayah, maknanya pemimpin. Jamaknya wulad. Wulatul mukminin, pemimpinnya orang mukmin. Jadi memang kata wali
bisa dua punya makna itu. Makna teman dekat, yang kedua makna pemimpin. Bedanya di mananya? Di jamaknya. Kalau kata-kata jamaknya itu aulia, maknanya mboten pemimpin asline. Maknanya teman dekat, teman yang mensupport, teman yang dekat. Kalau jamaknya wulad, maknanya pemimpin. Sebenarnya zamane Ahok niku asline kurang tepat maknanya pemimpin. Kula mboten bela Ahok nggih, tapi dalam tafsir mestine maknanya sanes pemimpin. Maknanya itu teman dekat. Nggih. Kalau kita hati-hati di dalam memaknai Quran, karena mboten ngeten, ala inna auliya Allah. Sekarang jenengan tafsirin apa? Sesungguhnya pemimpin-pemimpin Allah, ngoten. Allah nak duwe pemimpin. Malah dosa kita ngerteni begitu. Coba nopo artine? Ala inna auliya Allah. Ayatnya kan ngoten win, janganlah kamu jadikan orang-orang Yahudi, Nasrani sebagai aulia. Tapi keranten niku kecampur politik saat niku jadi ruwet. Meskipun yo tidak tepat apa yang dilakukan oleh Ahok ya dengan menggunakan ayat Al-Qur'an itu tidak tepat, tapi kula bedaaken ya antara sikap dia dengan tafsir. Dan di tafsir memang mestinya yang lebih tepat maknanya adalah ngambil teman dekat yang diharapkan teman itu akan nolong kita. Niku namine aulia. Kenapa? Karena orang ini ceritanya itu tentang orang Yahudi ya, yang mengambil teman dekat wong musyrik Mekah di perang Badar. Ceritanya ini ngoten kalau kita mau clear ayat ini sebenarnya. Cuman wis kecampur politik, kecampur macam-macam. Meskipun saya tidak membenarkan perilaku Ahok, ya, tetap salah. Karena dia ngutip ayat dan seterusnya untuk memobilisasi dan seterusnya agar orang tidak milih. Enggak, tapi kalau kita jujur lah ayat ini lihat. Ayat ini menggunakan siapa yang bertakwa kepada Allah, nanti Allah yang akan, maknanya bukan memimpin, menjadikan pemimpin, boten. Wallahu yatawallas shalihin. Allah yang akan dekat sama dia, Allah akan nolong dia. Sama seperti hadis yang menyatakan siapa yang menikah dan dinikahkan karena Allah SWT, maka dia berhak mendapatkan bukan wilayah, walayatullah. Wonten hadisnya, man nakaha wa ankaha lillah istahaqqa walayatullah. Siapa yang menikah dan dinikahkan karena Allah SWT, maka dia berhak mendapatkan pertolongan Allah. Lek wong nikah temen krono jalani ibadah, bismillahirrahmanirrahim, angkahtuka wa zawwajtuka, sing nikahno waline wong tuane nikahno pancen temen krono pangeran. Insyaallah keluarga niku mangke ditolong, rezekine diapikno nyang Gusti Allah. Mergane lek orang mau menikah akad nikah niku ditoto atine. Nikah temen krono Gusti Allah, wong tuwa sing nikahno nggih temen. Mboten wah iki anake wong sugih cocok ya, kon tak nikahno le cek ndak nduk awakmu cek enak uripe nduk. Mboten ngoten. Ning hati-hati buat orang tua yang mau menikahkan anaknya. Ditoto hati, aku nikahno awakmu krono Gus krono Allah. Cek ne awakmu slamet ndak zina, ngikuti perintah syariah, ngoten teng ati niku. Krono janjine Gus Kanjeng Nabi, sapa ae sing nikah krono Allah dan dinikahkan karena Allah, berarti sinten niku? Wong tuane. Jadi areke nikah karena Allah, wong tuane menikahkan juga karena Allah. Orang yang kayak begitu itu, pernikahan yang kayak gitu, nanti pasti akan ditolong oleh Allah. Rizki dibuka, mudah uripe. Tapi lek nikah karena mertuane sugih pasti tak terima lah. Semuanya nggih mboten salah niku, tapi mohon kalau waktu nikahkan anake ditoto atine, wong tuwa sing nikahno juga ditoto atine. Karena ngoten dalile. Niku mestine yang penting disampaikan juga oleh para penghulu kalau mau menikahkan. Cine noto hati, nggih. Karena nikah niku ibadah. Sama seperti kita sholat, sama seperti haji, seperti dan seterusnya. Niku mboten guyonan, tapi ini ibadah Allah yang menyaksikan sesuai dengan niat kita. Lah katanya Umar bin Abdul Aziz, saya tinggalkan takwa buat anak-anak saya. Karena kalau dia nanti bertakwa, Allah yang akan menolong dia. Tapi kalau anak-anak saya ternyata mboten soleh, wa in kanu ghairu dzalik, kalau anak saya tidak soleh, falan atruku, maka aku tidak meninggalkan, saya tidak meninggalkan lahum buat mereka, mayu'inuhum ala ma'siyatillah,
Saya tidak meninggalkan dia sesuatu yang memudahkan dia, menolong dia untuk berbuat maksiat. Karena saya kasih harta yang banyak. Ya, jadi satu sisi kita ini monggo dipikirkan tidak boleh meninggalkan anak kita dalam keadaan miskin, jenengan wong tua, terus tak kekno ke masjid kabeh duwe. Anak itu semua anakku yo bano cek menggelak dhewe. Ngoten niku mboten angsal. Nggih, jadi kalau mau mensedekahkan sepertiga minimal. Meninggalkan anak yang dipastikan anak ini nanti tidak minta-minta itu jauh lebih disenangi oleh Allah SWT. Lah, kula lek nomor siji ini mboten pati ngajarin lah. Insyaallah kita wis pinter kabeh lek urusan niku. Nomor kali ini yang lebih penting. Saat Nabi Yakub alaihissalam mau meninggal dunia, anaknya kabeh mengitari dia. Berapa anaknya Nabi Yakub? 12. Nah gitu. Yang jadi Bani Israel ini. Karena Nabi Yakub adalah Israel, hambanya Allah. 12 orang ngitarin dia ini. Apa pertanyaannya Nabi Yakub? Jadi ada 2 orang tua meninggalkan pada anak itu. Pertanyaannya adalah wa idh hadhara Yaqubal maut. Ingatlah ketika kematian itu hendak menghadiri Nabi Yakub. Pun meninggal dunia Nabi Yakub. Wa idh hadhara Yaqubal maut idh qala li banihi. Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Lihat pertanyaannya. Apakah ta'buduna yang kamu akan ngaulo, akan mengabdi, akan beribadah ba'di setelah aku enggak ada? Pertanyaan saya, apakah Nabi Yakub meragukan anaknya tidak Islam? Boten, semua Islam anaknya. Tidak ada yang tidak Islam. Yang diragukan, yang dipikirkan oleh Nabi Yakub adalah, terus aku lek mati, kon kate menuhankan siapa? Kate ngaulo yang sopo? Kate mengabdi kepada siapa? Menomorsatukan siapa? Kate membudakkan diri kepada siapa? Itu yang ditanyain oleh Nabi Yakub alaihissalam. Maksud kula, mari 2 ayat ini dijadikan concern kita. Satu, karena kenapa saya awali dari zaman akhir tadi? Karena sekarang ini semua orang tergerak untuk hubud dunia dan takut mati karakternya. Lah kita ini punya tanggung jawab buat anak-anak kita. Karena anak-anak kita nanti menuntut kepada kita di yaumul kiamah. Bapakku mboten nanti mikirin ibadah kula kok, Pak. Gak nate nak kok akan kula niki nanti menyembah siapa, ngaulo sama siapa. Dekne cuma nyekolah aku tok sekira oleh kerjaan enak. Jangan menuntut kita kelak di yaumul kiamah. Andai nanti anak-anak kita tahu yang dia butuhkan adalah Bapak tidak pernah ngajari saya takwa. Bapak tidak pernah ngajarin saya untuk bisa mengabdi kepada Allah dengan baik. Saya cuma di sekolah noto, SD, SMP, SMA, terus kabeh. Lah aku tidak ngerti, rone yang gelek duit tok kula niki. Itu yang poin kita ini. Kita akan ditanyai 2 hal ini. Dan tugas kita 2 hal. Memang kita diwajibin oleh Al-Quranul Karim untuk tidak meninggalkan anak kita dalam keadaan kesusahan secara ekonomi. Saya lek saged ngoten. Boten elek misalnya, Gus Bahak misalnya, nopo kata Gus Bahak? Aku tak usahno. Anak-anakku tak kei omah kabeh. Cek besok iku cek gagah. Lek misalnya dekne wong dadi ahli agama, yo cek gagah duwe omah dhewe-dhewe, minimal duwe omah. Gus Bahak niku. Nopo jenengan ngareni Gus Bahak iku berarti kedonyan niku. Boten ngoten, justru ngamalin ayat ini. Tapi nggih mboten nemen-nemen pokoke duwe omah, kata Gus Bahak. Ndak kudu apik, tapi aku cek anak-anak iku ndak. Lah ndak apa-apa, jenengan menak gitu. Kula mboten saged lan griya Ustaz, tapi minimal wonten lah griya tunggal damel larikan. Mboten napa-napa, tapi yang jelas meninggalkan anak ya yang tidak menjadi beban buat orang lain lebih disukai oleh Allah SWT. Nomor 1. Tapi ini yang lebih penting lagi, memastikan anak mengabdi hanya kepada Allah, memastikan anak hanya beribadah kepada Allah. Niku yang lebih penting. Orang sekarang kalau mau meninggal yang dipikirin donyo. Le tanah sing kono iku nek mbak yumu yo, tabungan sing ndek bank iko nek adikmu. Kono aja tukaran yo. Bayangin mau meninggal mau sing di otak cuman masih pikiran aja. Saya pernah ya Allah, orang ini mati niku sik mikir emas sing ndek lemariku ojo jebek yo anu. Kate mati nih wonge. Ya Allah, coba bayangkan. Ya tentu lagi harus imbang ya, kita meninggalkan anak secara finansial nggih sae, tapi ini yang juga lebih sae sebagaimana diajarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, ma ta'buduna min ba'di.
Baru anaknya berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Anaknya nanti semua berkata, nah Pak, saya akan mengabdi ngawulo menyembah Tuhanmu, Tuhannya Bapak Ibrahim, Ismail, Ishak, mbah-mbah kula, boten kira saya berpindah dan seterusnya. Lah kita dengar itu. Kadang-kadang kita ini tidak pernah serius ngomong sama anak-anak kita. Nah itu butuhnya, terutama buat bapak. Ngomong serius lah sama anak. Ngomong saat kita mau mati. Ngomong kagolek mati ya boleh. Kita ini ngomong, terutama bapak terutama. Kita ini jangan pikirkan lah, kapan jenengan ngomong serius kali anak. Ngomong basa-basi dok. Kalau pulang ke rumah, ya bawa api mari, assalamualaikum. Tidak pernah kita dudukin anak, jak ngomong si temen. Sebagai manusia. Kon niku besok ya boleh. Dia ajak ngomong sing temenan, ndak ada. Kita ini basa-basi aja ngomong. Dan kalaupun tanya ndak cuman dari hati. Seteko ta? Yes, kono yang kamar kono. Gitu aja. Sesekali aja anak. Jangan saat kita ini meninggal dunia saja terus baru nakoi pertanyaan yang serius. Apalagi kalau anak sudah menikah dan seterusnya pulang, aja kadang-kadang ngomong besok ya boleh. Aja ngomong bapak mati terus ya boleh. Kon sik kate ndongakno aku ta. Biar anak itu masuk di otaknya. Nangis dia dan seterusnya. Kita ini harus punya, kalau enggak begitu kapan kita ini punya diskusi yang seru. Lah, tradisi kita ini kurang apik, terus serang mawon wong Jawa niku. Ewo pekewo kita ngomong sama anak. Sinten sing biasa ngomong serius kali anak. Ewo pekewo kita ini. Ibuke ngomong serius, tapi lek bapak dah. Ya Ustaz mulai ning lho abot karena memang kita enggak biasa ngoten niku. Dan itu harus dirubah mestinya. Saya ngomong kali anak itu, anak kita dididik. Mas nyetir ke loro, aja lah ngomongin serius. Ya boleh, bapak ilek mati besok ya boleh. Bapak anak ilek terus, cuk ngomong ngono ta Pak? Loh ndak ngono le. Besok kan ya apa aku njaluk awakmu ya yang ngomong masjid besok sekolah to sing temen le. Coba bayangin, kalau kita ngomong gitu aja sama anak, tuh kita mati. Insya Allah anak kita ke masjid. Karena anak kita ingin, bapakku biar saat durunge mati ngomongnya ngaku. Aku di kongkonnya masjid, lah ngoten toh. Ngomonglah sama anak. Aku le ndak njaluk sing akeh jane lek nyang awakmu le. Pokoke kon niku besok lek aku mati iso ndongakno aku, awakmu iso nyang masjid, aku wis seneng le. Masuk iku tanya nanti kalau dia mati dia ingat kita. Tapi kalau kita ndak diingat, wah apa ndak tahu mikirin aku kok. Wah apa kerja tok isine misalnya dan seterusnya. Nah ini PR buat kita. Kenapa? Karena kita hidup di zaman akhir, fitnah makin banyak. Saya sebenarnya ingin meneruskan ada 3 fitnah di zaman akhir. Tapi waktunya mboten panjang, tapi singkatnya adalah ada fitnah harta, ada fitnah. Kata Rasulullah ada 3 fitnah ya, saya 1 menit saja. 1 fitnah rusak antar umat Islam, saling cerai-berai, saling pukul-pukulan, bunuh-bunuhan, fitnah yang pertama. Fitnah yang kedua adalah fitnah kekayaan. Dan dengan kekayaan itu banyak orang Islam akan berbuat maksiat kata Rasulullah SAW. Fitnah yang terakhir, ini yang paling terakhir. Fitnah ilmu pengetahuan. Ketika ajaran agama macam-macam modelnya dan kita sampai bingung di sing bener ya dan seterusnya. Semua saling mengafirkan, semua saling dan seterusnya. Makin sama akhir nanti. Sampai kata Rasulullah SAW, kalian itu akan menjadi 2 kemah saja, 2 bagian saja. Satu mereka yang imannya bersih, tidak ada nifak, tidak ada kemunafikan. Yang satu penuh dengan kemunafikan. Sampai pada akhir zaman itu orang itu paginya mukmin, sorenya sampun kafir. Dan kalau sudah sampai di zaman kayak begitu, Dajjal akan keluar. Kalau tidak hari itu, besok hari kata Rasulullah SAW. Nah kita ini sekarang menuju ke sana semuanya. Fitnah itu sekarang mulai bermunculan semuanya. 3 fitnah itu. Ya, dan kita berharap karena kita ini tidak lama, kita juga akan meninggal dunia. Anak-anak kita yang akan meneruskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini. Dan itu yang harus kita pastikan buat anak-anak kita. Semoga kita dijadikan orang tua yang bisa mendidik anak-anak kita soleh, solihah, takwa. Anak-anak kita semuanya kelak menjadi deposito di akhirat kita. Mendoakan kita, beristighfar untuk kita. Amin Allahumma amin. Dan semoga semua
orang tua dijadikan mudah dalam mendidik anaknya, anak-anak kita solihin solihat, amin Allahumma amin. Demikian mugi-mugi wonten manfaatipun. Adanallahu ya ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.